Alhamdulillah, wasyukurallah ni'amillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada siang hari ini kita melanjutkan pelajaran seputar hadis-hadis taharah yang kita pernah dawamkan di sebelumnya. Dan sudah dibahas seputar keutamaan atau hikmah wudhu. Nah, kita akan baca di riwayat Bukhari. Idza staiqadha ahadukum mim manamihi fatawaddoa falyastansil salasan fa inna syaitana yabitu ala khaysumi. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, kemudian ingin berwudu, hendaklah ia membersihkan lubang hidungnya 3 kali dengan memasukkan air ke dalamnya, karena setan semalaman berada di lubang hidungnya. Dalam Sahih Bukhari hadis nomor 325, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa bagaimana ketika seseorang itu berwudu, maka diantaranya wudu bisa mengusir setan. Karena itulah diantara keutamaan dari istinsyak ya, memasukkan air ke hidung ya. Jadi bukan gosok-gosok hidung itu ya. Ya gosok-gosok hidung atau ya, tapi memasukkan air ke hidung itu ya, kalau dalam wudu ya. Ambil air untuk kumur sekalian untuk hidung ya, masukkan ya ke mulut dan juga ke hidung, kumur-kumurkan sambil dihisap, kemudian dikeluarkan lagi ya, gitu. Nah, itu istinsyak ya gitu. Bahkan ada yang berpendapat itu wajib ya, rukun, karena bagian dari wajah ya gitu. Hanya saja tentunya bagaimana keutamaan daripada istinsyak itu ya, bisa mengusir setan ya. Karenanya setan itu semalaman ya di lubang hidung gitu ya. Ya gimana setan di lubang hidung, ya usah digambarin gimana gitu ya. Ya di lubang hidung semalaman, itu mah dijelaskan dalam letterlek hadisnya seperti demikian ya gitu. Ya, kita tidak bisa membayangkan demikian ya. Yang jelas inilah keutamaan dari wudu ya gitu. Kemudian juga di dalam hadis ini juga di antaranya juga adalah bagaimana mengulang apa yang dibersihkannya sampai 3 kali ya, kecuali mengusap kepala ya. Nah, ini kan di sini disebutkan bersihkan lubang hidungnya atau istinsak itu 3 kali ya, gitu, sunnahnya ya.
kalaupun sekali tidak apa-apa ya, karena itu termasuk sunat ya gitu, tidak wajib gitu ya. Demikian yang lebih kuatnya ya gitu, karena kan yang wajib ada 4 tuh ya, yang di Al-Quran tuh ya. Iya. Famsahu biwujuhikum ya gitu. Jadi membersihkan wajahan, termasuk itu juga hidung, kalaupun sudah bersihkan wajah ya gitu. Tapi wajah di situ adalah di sini gitu ya. Nah, selapok ini wajahnya. Iya. Ya ini pasti terbasuh kalau sudah ininya sini kan sudah kebasuh ya gitu. Iya. Nah, kenapa diulang 3 kali ya? Dijelaskan di sini, wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya wudhu yang diulang berkali-kali akan mengingatkan kita kepada nikmat Allah yang sangat agung yang telah Dia karuniakan kepada hamba-hambanya, yaitu nikmat air suci ya, Masya Allah. Jadi kita mengingatkan nikmat Allah dengan air itu ya gitu, bagaimana membersihkan anggota wudhu kita ya gitu. Itu kenapa berulang-ulang tuh ya. Sebagaimana dalam surah Al-Anbiya ayat 30, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup ya. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Jadi dari air itu dijadikan segala sesuatu hidup ya gitu. Manusia hidup ya dengan air pula, tumbuhan, hewan juga kan gitu. Sama-sama dengan air. Bahkan bumi ini itu ya 70% kalau nggak salah ya, itu adalah air ya gitu. Dan tubuh kita juga ada 70%-nya air ya gitu. Segala sesuatu itu hidup ya dengan air. Ini adalah nikmat yang tidak tergantikan ya. Nikmat air saja Pak, luar biasa. Dengan air ya. Tapi sebegitu nikmatnya masih banyak juga orang yang tidak beriman ya. Insya Allah. Diterangkan di dalam ayat yang lain. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Ya. Jadi air hujan itu sebenarnya bersih ya gitu. Bahkan dipakai wudhu juga kan perbolehkan ya. Di Al-Furqan ayat 48 ya. Bersih air hujan itu. Cuman ya kitanya yang sering ya lingkungan kita ya yang tidak bersih ya gitu, atau kurang bersihnya gitu ya lingkungan kita, sehingga keterimanya di kita terkadang membawa penyakit gitu ya, atau terasa dingin
dan sebagainya. Ya itu dari kitanya dulu ya gitu. Karena kan asalnya siklus air itu bersih sebenarnya kan. Jadi hujan tuh ya, itu bersih. Dan kitanya yang kurang menjaga kebersihan sehingga ya menjadi penyakit kadang di mana-mana. Kemudian juga banjir tuh ya. Banjir kan. Hmm. Tuh di mana-mana banjir itu ya gitu. Sampai ya, masih di saudara-saudara kita itu ya terasa banjirnya itu. Ya kita kurang menjaga kebersihan ya. Ya, asalnya air hujan itu bersih sebenarnya. Menimbulkan banjir, ada yang juga terkena tanah di dataran tingginya, ada yang longsor tuh ya. Nah itu. Karena demikian tuh ya, keserakahan manusia. Sudah diperintahkan wala ta'sau fil ardi mufsidin ya. Sudah dilarang dari merusak di muka bumi ya, tapi manusia itu dengan hawa nafsunya merusak juga gitu ya. Nah ini jadi ya terkadang orang agak mengeluh turunnya hujan, padahal hujannya itu kan dari Allah dan itu bersih sebenarnya air hujan itu ya. Ya cuman kitanya aja gitu ya. Ya kembali lagi introspeksi pada diri kita untuk kembali mengutamakan yang namanya kebersihan. Air juga diturunkan untuk menghilangkan rasa haus, menumbuhkan berbagai tumbuhan, menyuburkan kambing diantaranya, susu binatang ternak, menyucikan tubuh, dan membuat indah pemandangan. Apakah setelah pemaparan tentang wudhu serta keutamaannya, masih ada jiwa yang menganggap remeh terhadap wudhu ya gitu? Ah wudhu man gitu kan, remeh gitu ya gitu. Nah, itu dianggap remeh, padahal itu fungsinya itu luar biasa wudhu itu ya. Karena setiap anggota badan kita itu harus ada yang dibasuh ya gitu. Salah satu toharoh dari kan ini hadasnya hadas kecil kan, toharoh wudhu itu ya dari hadas kecil ya. Nanti hadas besarnya belum dengan mandi gitu ya gitu. Ini dengan wudhu saja ini bersihkan sebagian dari badan kita ya gitu. Maha suci engkau, wahai Rob kami. Kami mendengar dan menaati. Kami memohon ampunan kepadamu, wahai Rob kami, dan hanya kepadamu lah kami kembali. Kemudian hikmah wudhu yang pertama ini ditutup dengan ayat wa maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad adalla dalalam mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Al-Ahzab ayat 36. Ini menerangkan bahwa bagaimana wudhu juga itu adalah sebuah ketetapan Allah ya. Bagaimana cara-caranya anggota wudhu, mana saja yang dibersihkan, apa saja yang rukunnya, apa saja yang sunnahnya itu ya. Itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah ya. Dan bagaimana ketetapan Allah itu pasti menjadi manfaat buat kita ya.
ya, baik dari segi rohani kita maupun jasad kita ya, yaitu kesehatan kita. Nah, situlah bagaimana hikmah yang bisa kita ambil ya.